Ini Bapak Ibu semua di sini termasuk saya anggaplah kita itu hari ini di tahun 2026 ini ingin apa? Anggap nih lagi rame gitu kan yang mungkin bisnis yang nggak ada matinya tapi sering mati juga gitu kan. Nah, di sini studi kasusnya kita semua ini adalah pemegang saham yang apa ingin membuat coffee shop. Di mana nih? Kebetulan saya orang Bandung dan mungkin salah satu mall yang cukup ramai ada PPJ atau Paris Panjapa di Sarijadi dekat Rumah Sakit Hasan Sadikin. Gitu kan di sini gitu kan namanya kita sepakat misalkan ARN Coffee Shop, industrinya F&B gitu kan harapannya PC di tahun 2026 menjadi brand premium dan tetap terjangkau atau affordable di Bandung. Kenapa premium? Ya karena kita juga sewa tempatnya juga di apa di mall PPJ yang cukup eksklusif dengan target ya syukur-syukur bisa mencapai achieve 1 miliar gitu kan di tahun ini dengan model bisnis direct to customer gitu kan dan tentunya ada food online di GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan lain-lain. Tujuan utama kita di tahun ini tentunya gitu kan membuka outlet coffee shop gitu kan membangun brand awareness gitu kan tentunya supply chain gitu kan supaya lebih efisien dan tentunya perlu berapa sih modalnya struktur capex-nya apa saja OPEX-nya apa saja atau beban operasionalnya kapan gitu kan BEP-nya atau break even-nya berapa return on investment-nya dan kapan gitu kan PP atau payback period-nya gitu kan. Nah, oke, kenapa sih harus kopi, Kang Ari? Ini kebetulan saya melihat gitu kan atau meriset permintaan atau demand riset yang kita kenal lah. Kita tinggal ke Google, ketik aja Google Trend gitu. Masukkanlah di sini variabelnya gitu kan. Kita komparasi nih, ada jenis kopi, ada matcha yang lagi hype juga dan teh gitu kan. Nah, di sini saya carilah, oke setahun terakhir artinya 2024 gitu kan 12 bulan terakhir. Saya masukkan tiga variabel ini dan komparasi. Oh, ternyata grafik yang paling tertinggi pencarian berdasarkan search engine Google adalah kopi. Artinya apa? Oh, permintaannya ada nih, gitu kan. Jadi sesimpel itulah dan tentu juga mayoritas kita juga yang minimal suka kopi dong, gitu. Oke, kita analisa nih, kita cari, oh ternyata masuklah gitu kan ke Instagram gitu kan inilah PPJ official atau akun gitu kan official dari Paris Panjapa gitu kan ini tempatnya lah kita udah sering ke sana orang Bandung orang Jabodetabek minimal udah tahu lah gitu minimal sekali ke sana lah gitu kan dan di sini kan kita ingin mengukur nih berapa trafiknya dengan beberapa literatur ketahuan lah kita coba nih kita asumsi kita coba mungkin proyeksikan gitu kan oke lah anggap di sini kita akan menarik 5% nih traffic orang-orang berkunjung ke mall gitu kan dalam sebulan. Artinya kalau dari total follower gitu kan kita bulatkan aja nih gitu kan kurang lebih 20 ribu orang. Artinya kan ini ada orang gitu kan rutin secara bulanan ke mall PPJ ada 20 ribu orang gitu dan kita Bismillah nih di sini ingin jihad untuk apa pun ngebuka atau brand baru di industri coffee shop gitu dan tentunya kita akan ukur dong bener gak? Gitu kita akan ukur nih, kita akan rancang perlu modalnya berapa saja, benar nggak? Dan Bapak Ibu juga udah dapat aksesnya semua, tinggal ke folder bisnis template gitu kan, dan kita akan ukur bareng-bareng di sini. Oke, perlu apa saja itu? Pertama, ya udah, tentunya tempat, benar nggak? Karena di sini kita akan menjualan, kita udah survei, nanya, nanya marketing komunikasinya di sana, penanggung jawabnya di sana, dapatlah lapak gitu kan dengan luas sekian misalkan atau X gitu. Lokasinya di Mall PPJ Bandung dan dapat angka oh per tahunnya 300 juta. Artinya kalau diakumulasi per bulan kan kurang lebih 25 juta per bulan. Oke, ketahuan nih angka awalnya. Tentu perlu capex dong gitu kan. Perlu tangible asset ya, perlu perlengkapan kopi gitu kan. Paket interior, desain interior, perlu minibar, perlu tablet untuk kasir, bahan baku awal dan tentunya kontinyasi atau biaya tidak terduga. Barangkali gitu kan ada sesuatu yang belum kita cantumkan lah. Sesimpel itu kasnya gitu. Artinya kita udah survei lah dapat alatnya, dapat vendornya atau suppliernya perlu total capex 155 juta. Artinya oh ternyata dengan apa biaya fixed cost dan capex ini kita perlu gitu kan menyiapkan modal sebesar berapa? 450 juta dan oke, tentunya ini kan bisnis ini harus dijalankan oleh manusia. Ya udah oke berapa nih gajinya gitu kan listriknya perlu berapa dan lain-lain lah transportasi makan karyawan kita hitung oke keluarlah beban operasional gitu kan hampir gitu kan 62 juta gitu. Kalau misalkan dikali setahun ya kurang lebih 750 juta. Coba nih, kita selaku stakeholder kan tidak hanya ingin melihat angka gede 455 juta, tapi pertanyaannya kapan balik modalnya dan seberapa gede returnnya atau return on investment atau ROI-nya. Ya udah, kita coba tadi data 20 ribu apa traffic gitu kan orang berkunjung ke mall PPJ dalam sebulan. Oke, kita targetkan ya, gitu kan 200
cup per hari gitu kan dengan harga jual kita 35.000 gitu kan. Yang dimana 35.000 ini kan kita udah hitung dulu HPP-nya atau bahan bakunya, bener gak? Bahan bakunya udah ketahuan, kopi misalkan, gula dan lain-lain gitu kan. Tentunya bahan baku ini kan perlu diolah, maka ada biaya tenaga kerja langsung, gaji karyawan produksi gitu kan, target jumlah cup dia harus mengeluarkan output gitu kan sebesar 1.000 cup gitu kan per bulannya gitu, sehingga ketahuan lah gitu kan per variabelnya, bahkan overhead juga kita bebankan di sini gitu kan. Dan oke, inilah modal HPP atau COGS kita gitu kan. Satu cup itu gitu kan modalnya 11.200 gitu. Dan di sini gitu kan dalam menentukan harga jual kan, di sini kan kalau F&B ya kita harus maksimal gitu. Makanya kita juga menggunakan pendekatan pricing, gimana nih pricing strateginya gitu kan, dari pricing yang banyak banget nih yang kita kenal, apakah competitive pricing strategi, apakah cost plus strategi, dynamic gitu kan, premium, penetration, skimming gitu kan dan lain sebagainya. Oke lah kita, karena ini ada di apa, di kompetitornya yang cukup rame banget gitu kan, di mall itu kan pasti ada beberapa jenis kopi, maka kita pendekatan kompetitif strategi pricing gitu. Artinya kita survei, ketahuan lah ada yang ngejual 28.000, artinya range kompetitor itu menjual 28 hingga 34. Karena kita punya value dan kita berani gitu kan, oke lah kita lebihin 1.000, jual lah 35.000 dengan mengambil margin gitu kan per unitnya 68%. Artinya per cup itu kita punya untung gitu kan sebesar marginnya hampir 70% gitu. Sehingga oke lah kalau misalkan tercapai gitu kan 200 cup gitu kan sehari, maka ya revenue harian omset kita 7 juta. Kalau akumulasi sebulan 210 juta. Kalau setahun 2,5 miliar gitu kan. Bahan baku kita pokoknya kita tahan ya, minimal gitu kan nilai ambang batasnya itu 45%. Ya idealnya kita bisa push gitu kan sampai 35% gitu kan. Maka ya udah revenue dikurangi COGS gitu kan, maka 73 juta gitu kan. Dan OPEX, beban operasional kita ini kan beban bulanan, gaji karyawan, listrik dan lain-lain hampir 62 juta, maka udah tinggal kurangi revenue, revenue dikurangi COGS atau bahan baku atau biaya langsung, dikurangi OPEX kita, maka keluar kan net profit. Tentu itu kan kita belum asumsikan pajak gitu kan atau EBITDA dan lain-lain ya. Sehingga kalau misalkan sesuai angka ini, oh ternyata duit yang saya investasikan 455 juta ini akan balik modal dalam waktu 6 bulan gitu. Nah, ya udah karena net profit 74 juta gitu kan dibagi 45, maka keluarlah 6,10 atau kurang lebih 6 bulan gitu. Kalau amin sesuai target ya gitu, dan kita dapat return gitu kan dari 450 juta itu, return kita 16%. Kok Kang kecil banget? Saya mah biasanya pengen investasi itu returnnya di atas 25% gitu kan, di atas 30. Ya monggo. Angka return on investment itu angka psikologis kita. Bagi orang merasa 5% cukup, ya udah alhamdulillah. Jadi angka di sini bukan bicara keren-kerenan. Itu angka masing-masing dari kita. Gitu. Jadi bukan berarti berargumen, pakai teori ABCD, nggak ada. Return on investment adalah angka psikologis kita. Berapapun return bagi Bapak Ibu misalkan cukup nih 1%, ya monggo. Gitu. Ya selebihnya kita hanya bisa mengimprove aja. Yang penting kita tahu nilai ambang batasnya. Oke, tentunya dong di sini kan 455 juta ini kan total capex dan fixed cost gitu kan. Kita kan perlu modal operasional kan, bener gak? Supaya ada napasnya gitu kan, ada cash flow-nya. Maka ya kita bulatkan lah, kita memerlukan modal secara keseluruhan kurang lebih 570 juta lah anggap. Gitu. Dengan apa? Dengan target. Misalkan kita bisa menjual dengan target kita bisa melihat nih berapa beban fixed cost kita dan berapa beban variable cost kita. Bener gak? Kalau misalkan pendekatan hitungannya menjadi 568 juta gitu kan, maka payback period kita akan jadi setahun. Gitu kan. Karena kita kan di sini bukan biaya capex doang, tapi ada biaya cash flow gitu kan. Untuk apa? Untuk merunning bisnis ini supaya ada napasnya. Gitu. Artinya gitu kan, supaya kita tidak minus setiap bulannya gitu kan atau per tahunnya, maka kita harus bisa menghitung break even pointnya. Setelah dihitung ketahuan lah, ternyata bisnis kopi di Mall PPJ Bandung ini harus apa? Harus bisa menjual setahun 31.227 unit. Karena apa? BEP perlu kita hitung. Lihat, gitu kan? Grafik lurus gitu kan, horizontal gitu kan 180 derajat ini
Ya ini adalah fixed cost. Biaya apa? Biaya tetap. Artinya mau penjualannya satu, mau penjualannya 50.000 gitu kan, mau penjualannya nol, ya harus keluar karena karyawan tiap bulan perlu digaji, listrik perlu dibayar, internet perlu dibayar, perlu makan. Disinilah BP berperan. Artinya oke, supaya tidak minus, saya bisa menutupi gitu kan garis yang biru atau yang disebut peak cost, maka saya harus surplus dan harus BEP per unit 31.000 atau dengan BEP rupiahnya kurang lebih 1,1 miliar. Ya udah kalau kita udah ketahuan angkanya secara mendalam, ya udah gitu kan kita gak akan worry kan untuk ngerunning bisnis ini. Artinya kita akan fokus di target gimana target minimal 200 cupnya kekejar dan lain-lain. Artinya ya udah kita akan buat gitu kan yang disebut dengan income statement, yang disebut dengan laba rugi, yang disebut dengan profit and loss. Ya udahlah kita masukkan gitu kan penjualan bulanannya, anggaplah ini penjualan apa aktual kita ya gitu kan Desember gitu ya. Lalu ini biaya langsung COGS-nya, ini biaya operasi kita gitu kan. Lalu kita lihat nih, Kang, kenapa ini net profit margin nol? Ya, bisnis bro. Bisnis kan masa di bulan pertama kita langsung 35% cuan, Mbak? Ya gak bisa. Nah, di sini kan psikologis mental kita seorang entrepreneur perlu diuji. Jadi jangan kaget, tapi kan kita udah mengkalkulasi struktur cost-nya. Tapi lihat, kalau anggap ini sesuai perhitungan dan ini konkret aktual di lapangan, ya udah bulan kedua surplus 4,35%. Bahkan kita udah menganggarkan laba ditahan untuk pengembangan bisnis karena kan kita juga ingin punya cabang kedua, punya cabang ketiga, bahkan kita ingin nge-leverage bisnis kita gitu kan. Penyusutan juga kita anggarkan, bahkan kita siap growth ya kita harus alokasikan gitu kan pajak kita dan kita juga mungkin kalau kalau muslim harus ada charity, harus ada sodako gitu kan dari minimal 2,5%, saya ingin bulatkan ya 3% gitu dan lain sebagainya. Kalau di averagekan per tahun ya alhamdulillah kita dapat net profit margin 20%. Mana ada gitu kan bisnis F&B bisa misalkan gitu kan 25% konsisten dan continue. Gitu artinya ya gimana caranya supaya net profit margin kita bisa ngedongkrak dari 20 ke 25, 25 ke 30 kan nggak ada lagi. Ngopreknya cuma di sini doang, bener nggak? Di mana? Ya biaya langsung COGS, bener nggak? Nego lagi dengan para supplier, dengan para vendor-vendor. Bro, harga kopinya jangan 100.000 dong gitu kan. Kita kan langsung setahun misalkan 10 ton misalkan. Jadi 80.000 gitu kan per kilonya. Kan kita pasti tebal nih produk marginnya karena udah dapat harga cincai dari mana? Dari supplier gitu. Lalu gimana juga OPEX-nya kita benar-benar maintenance dengan baik supaya ya kita gak bengkak gitu kan. Gitu. Ya udah selebihnya kita masukkan lah ke apa neraca, balance sheet gitu kan dan lain-lain. Bahkan kalau misalkan mau kita ukur juga nih profitabilitasnya, ROA-ROE-nya gitu kan. Lalu tatonya gitu ya dan lain sebagainya. Lalu di sini juga kita hitung nih, tentunya kan bicara marketing kan berbicara acquisition, maka yang perlu kita ukur adalah CAC, bener gak? Customer acquisition. Ya udah, kita juga jangan pelit gitu kan menganggarkan 10 juta per bulan marketing ya. Gak apa-apa, di sini kan kita menargetkan traffic gitu kan 10.000, kita undang KOL atau influencer, bahkan kita suntik juga pakai Meta Ads atau TikTok Ads gitu ya. Dan kita juga harapannya bisa ada traffic dan dari traffic itu terconversion gitu kan sebesar 2.000 unit atau 2.000 cup atau hampir 3.000 lah kita bulatkan. Ya kalau misalkan aktual ya kita kan seolah-olah membeli customer itu murah banget. Mendatangkan customer beli satu cup seolah-olah 3.500 perak. Gitu ya kita melihat angka 10 juta kaget. Wah, masa sih 10 juta saya buang cuma bikin konten kan? Kalau orang yang belum memahami itu akan bilangnya seperti itu, akan bias dan skeptis. Tapi konkretnya ya memang seperti ini gitu kan. Supaya apa? Supaya ketahuan kan bisnis performance kita. Bener gak? Oh, CAC kita stabil nih. Misalkan apa namanya KPI saya tuh CAC maksimal 10.000 perak. Kalau 3.500 kan under apa? Lebih dari target. Sangat bagus gitu kan dan sangat luar biasa ideal gitu. Revenue growth-nya 15% gitu kan. Lalu conversion rate-nya 50% kan. Artinya kita mendatangkan 10.000 yang belinya misalkan 5.000 kan udah 50% conversion rate kan itu luar biasa sangat jarang loh kita menemukan angka-angka itu jadi jadi itulah gitu kan cara kita benar-benar dari nol gitu kan mengkalkulasi supaya matang karena ujung-ujungnya pasti kita juga harus menghitung cost struktur atau keuangan investasi bisnis kita lebih dalam lagi.